Shalom, izinkan saya dari tempat ini mengucapkan selamat tahun baru. Kiranya di tahun 2025 ini diberikan Tuhan kepada kita apa yang kita kehendaki dan dijadikan berhasil oleh Tuhan apa saja yang kita rancangkan. Amin. Tahun ini gereja mencanangkan tema Hati Bapa. Dan salah satu dari hati Bapa adalah tentang hati yang bermisi. Tahukah saudara, tujuan Allah datang ke bumi ini, ke dunia ini adalah untuk misi penyelamatan. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan menjalankan misi karya keselamatan melalui keluarga. Sebut saja di Perjanjian Lama, ada keluarga Nuh, ada keluarga Abraham, keluarga Ishak, keluarga Yakub, sampai kepada Perjanjian Baru ada keluarga dari Yusuf dan Maria. Dan sampai saat ini misi itu masih terus berjalan dan Tuhan ingin kita terlibat di dalam misi karya keselamatan itu. Untuk itu hari ini kita akan sama-sama belajar apa sih perannya wanita, apa sih perannya ibu-ibu dan saya dalam misi besarnya Allah ini. Firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Mari kita baca sama-sama. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kita mengenal ayat ini sebagai amanat agung, yaitu panggilan tertinggi bagi semua orang percaya, tidak terkecuali. Panggilan ini bukan hanya untuk para pendeta atau untuk hamba-hamba Tuhan atau untuk rohaniwan. Panggilan ini, panggilan yang sangat mulia ini juga untuk ibu-ibu dan saya, kita wanita-wanitanya Allah, yaitu untuk mengambil bagian dalam misi besarnya Tuhan. Panggilan yang mulia ini jelas sekali, Ibu. Yang pertama, yaitu untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Yang kedua, mengajar mereka untuk melakukan semua yang telah diperintahkan Tuhan kepada kita. Wanita kita ini dipanggil bukan hanya untuk melayani atau untuk mengasihi, tapi kita dipanggil untuk memperkenalkan Kristus kepada dunia melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui bagaimana cara kita hidup. Sebelum saya menikah, waktu itu saya membuat kesepakatan dengan calon suami saya bahwa nanti kalau sudah menikah, saya mau terus tetap bekerja. Namun ketika anak pertama kami lahir, suami saya kemudian mengajukan proposal supaya saya resign dari tempat pekerjaan saya, lalu kembali ke rumah mengurus suami, mengurus rumah, dan mengurus anak kami. Tentu saja ide ini langsung saya tolak mentah-mentah, karena itu bukan sebuah ide yang populer. Saya pikir saya ini sekolah tinggi-tinggi, punya gelar, supaya saya bisa berdampak di marketplace di luar sana. Kalau cuma akhirnya saya ada di rumah, apa yang bisa saya lakukan? Waktu itu saya pikirnya begitu. Paling masak, beres-beres rumah, urus anak, urus suami, lalu repeat, mengulangi hal yang sama setiap hari. Itu kayak seolah-olah otak itu nggak usah dipakai, tubuh sudah autopilot, sudah bisa jalan sendiri. Awalnya
awalnya saya tidak rela untuk menjalani peran saya sebagai ibu rumah tangga sepenuh waktu loh ya. Sampai akhirnya saya menerima visi dari Tuhan. Dan visi itu adalah untuk memuridkan anak-anak kami berdua dengan suami saya. Dulu saya pikir di marketplace di luar sana, saya bisa bertemu dan melayani banyak orang yang tidak mengenal Tuhan. Saya bisa memuridkan mereka, atau saya bisa mengajar mereka untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Namun ketika Tuhan mulai berbicara secara pribadi kepada saya akhirnya mulai bisa memahami bahwa anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami sebagai orang tua adalah menjadi tanggung jawab kami untuk memuridkan mereka dan mengajar mereka untuk melakukan segala hal yang Tuhan perintahkan. Saya akhirnya mulai bisa memahami bahwa untuk berdampak, saya bisa mulai dari dalam rumah saya sendiri. Saya mulai memahami bahwa untuk bisa mengubah sejarah, saya bisa mulai dari dalam rumah saya sendiri. Saya akhirnya mulai bisa memahami bahwa saya pun bisa mengubah dunia ini menjadi dunia yang lebih baik, walaupun saya hanya seorang ibu rumah tangga. Ketika saya menerima visi dari Tuhan ini, saya akhirnya bangkit dan menjadi penuh percaya diri, dan pada waktu itu saya bisa berkata, saya seorang ibu rumah tangga dan saya bisa mengubah dunia. Haleluya. Tuhan Yesus berjanji di ayat 20 berkata begini, dan ketahuilah aku Tuhan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Para wanitanya Allah, yakinlah, ingatlah bahwa Tuhan kita berjanji, Ia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya suka terjemahan bahasa Inggrisnya berkata begini, I will be with you always, and I will continue to be with you until the end of the world. Continue di sini, ibu-ibu, artinya day after day after day after day. Dari sehari ke sehari ke sehari ke sehari. Tuhan menyertai kita hari ini, besok juga, lusa juga, besok lusanya, dan seterusnya. Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Yang kasih janji ini Tuhan loh. Kalau manusia yang berjanji, mungkin kita masih bisa ragukan. Tapi Tuhan, Allah kita, bukan manusia. Firman Tuhan berkata di Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepati? Hidup di dalam misinya Allah itu bukanlah sebuah tugas, tapi lebih ke gaya hidup. Dan misi ini sederhana sekali, yaitu menyampaikan pesan dari Yesus kepada keluarga kita, membentuk mereka menjadi serupa seperti Kristus, menjadi seperti desainnya Allah kepada mereka sejak dari mulanya. Mengajar mereka supaya mereka tahu bahwa Allah itu turut bekerja di dalam dan melalui diri mereka. Nah, seringnya tuntutan hidup, kesibukan dunia, dan tekanan-tekanan yang kita alami membuat kita lupa sama panggilan ini. Hari ini saya memanggil semua wanita-wanitanya Allah. Mari kita berjalan dalam panggilan tertinggi dan mulia ini, menjadikan anak-anak kita, cucu-cucu kita, murid Kristus, dan mengajar mereka untuk melakukan apa saja
yang Tuhan perintahkan. Dan Allah berjanji, Ia akan menyertai kita hingga tugas kita di bumi ini dinyatakan selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas panggilan-Mu yang mulia bagi setiap wanita. Aku berdoa Tuhan agar Engkau memberi kami keberanian dan hikmat untuk menjadi saksi-Mu yang setia bagi dunia ini, terutama bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami, bagi cucu-cucu kami, dan menjadikan mereka murid Kristus. Kami bersyukur karena Tuhan pasti akan selalu menyertai kami dalam segala hal yang kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Saya Ellen, selamat melayani dan memuridkan keluarga. Tuhan Yesus memberkati.